Indonesia memiliki keberagaman suku budaya hingga adat istiadat. Namun apa jadinya jika cipta dihadapkan pada perbedaan budaya dan tradisi keluarga? Kisah ini dihadirkan lewat drama komedi romantis produksi PT Produksi Film Negara berjudul Menuju Pelaminan. Seperti apa serunya film Menuju Pelaminan? Berikut cuplikannya untuk Anda. Pernikahan Rahma dan Kadang dan Ramai. Memang malam Baina ini apa toh, Jan? Acara adat Minang, Pak Lek. Kenapa nggak naik pesawat sini? Aku mau numpak motor mabur. Pas nang dhuwur tiba ra kayak Film Menuju Pelaminan menghadirkan kisah cinta antara Fajar Prawiro yang diperankan Bisma Mulia dan Rahma Minelli yang diperankan Maizura. Dua sejoli ini siap mengikat janji suci meski memiliki latar belakang suku dan budaya yang berbeda. Fajar berasal dari keluarga Jawa, sementara Rahma tumbuh dalam tradisi Minangkabau. Perbedaan ini yang semula dianggap bisa mempersatukan lewat cinta, justru memicu gesekan antar keluarga. Ketika persiapan pernikahan dimulai, masalah pun mulai bermunculan. Situasi semakin pelik saat sang kakek bersikeras ikut hadir di akad nikah. Demi memenuhi keinginan tersebut, keluarga Fajar melakukan perjalanan darat dengan jarak hampir 2.000 km dari Yogyakarta menuju Kota Padang dengan mobil van tua. Perjalanan yang awalnya direncanakan selama 2 hari berubah menjadi perjalanan panjang 4 hari yang penuh drama, dari pertengkaran dan konflik hingga momen kebersamaan yang mengharukan. Mengambil latar kota Yogyakarta dan Padang, Sumatera Barat, film ini menghadirkan kisah cinta romantis sekaligus menegangkan. Kenapa keluarga kok berkesan menghalangi atau bahkan banyak yang nanya. Nah, semoga di film ini bisa menjawab konflik itu. Jadi permasalahan-permasalahan itu sebenarnya ada alasannya dan semoga film ini bisa semakin menjelaskan sebenarnya ada alasan dan apa alasannya itu di film. Oh, ternyata banyak banget yang bisa kita dapetin insight-insight baru dari sekedar ngobrol sama keluarga, sama tante, om gitu. Mungkin kita kadang bertumbuh di sebuah keluarga yang kita udah tiap hari ketemu, tapi jadinya nggak banyak ngobrol gitu kan. Dan di satu event besar ini tuh jadi momen yang penting banget untuk kayak, oh ternyata ada wejangan lah istilahnya yang ternyata tuh penting banget untuk kita bawa nanti ke pelaminan. Kalau aku sih di situ ya. Film Menuju Pelaminan merupakan karya sutradara Yuda Kurniawan yang sebelumnya dikenal lewat dokumenter puitis Nyanyian Akar Rumput. Dengan sentuhan khas kepekaan pada isu sosial, Yuda Kurniawan menyajikan cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun dibalut dalam komedi romantis yang ringan dan menghibur. Saya ingin ngomongin bahwa pernikahan atau semacam ketika kita ingin menjalin sebuah hubungan yang lebih serius ya untuk membangun rumah tangga itu pasti akan banyak halang-halangan dan rintangan gitu kan, termasuk dari keluarga. Tapi itu sebetulnya bukan suatu hal yang menjadi halangan, justru memang proses yang harus kita nikmati dan kita jalani. Terlebih memang kita hidup di Indonesia yang notabene banyak tradisi, banyak suku dan lain sebagainya gitu Mas. Film Menuju Pelaminan merupakan kolaborasi PT Produksi Film Negara dengan Rekam Film serta sejumlah mitra internasional. Film ini semakin istimewa karena menggunakan virtual production by Fit2 Indonesia, teknologi sinema modern yang masih jarang digunakan untuk genre komedi romantis. Dengan teknik ini, pengalaman menonton terasa lebih imersif karena menyatukan realistis dan imajinasi dalam satu layar. Kolaborasi ini menegaskan ambisi PFN untuk menghadirkan film Indonesia dengan kualitas produksi global. Indonesia. Jadi kami memang berkolaborasi, jadi PFN sebagai orkestrator juga, sebagai fasilitator juga untuk berbagai macam kreator daerah, mitra maupun teman-teman dari pelaku industri. Jadi ini yang mendasari kami memunculkan atau memproduksi atau menggagas dari film Menuju Pelaminan. Film Menuju Pelaminan akan hadir di bioskop mulai 16 Oktober 2025.
Penonton akan diajak melihat langsung adat pernikahan Jawa dan Minang hingga landscape indah dua kota budaya, Yogyakarta dan Padang Pariaman yang jarang terlihat di layar lebar. Lebih dari sekadar kisah cinta, film Menuju Pelaminan juga menjadi refleksi tentang bagaimana cinta diuji oleh tradisi, keluarga, dan perjalanan yang tak pernah mulus. Sebastian Dimas, Trisabdo Aji, Jawa Post TV, Jakarta. Balai Bahasa gelar pameran buku cerita anak Dwi Bahasa program kolaborasi bersama Semesta Buku. Kegiatan ini diharapkan menjadi pendorong semangat literasi dan edukasi bagi berbagai kalangan dalam meningkatkan minat dalam membaca buku. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pameran buku cerita anak Dwi Bahasa merupakan kolaborasi kantor Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Semesta Buku yang diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 13 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2025 bertempat di Gramedia Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk semangat literasi dalam memperkaya bahan bacaan, juga menjadi kesempatan istimewa bagi anak-anak, orang tua, dan pendidik untuk mengenal lebih dekat berbagai buku cerita anak Dwi Bahasa yang menarik dan edukatif. Selain pameran buku, ada juga sosialisasi laman penjaring atau penerjemahan daring, yaitu laman yang memuat kumpulan buku cerita anak hasil karya penulis dari berbagai daerah di Indonesia yang diakses kapan saja dan di mana saja. Ya, penjaring atau penerjemahan dalam jejaring itu nanti bentuknya semacam aplikasi yang siapapun bisa mengakses itu untuk mendapatkan atau membaca buku-buku penerjemahan yang sudah kami cetak. Saya pikir tidak hanya dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi karya dari teman-teman di Balai dan kantor bahasa yang lain dari seluruh Indonesia. Itu sifatnya open access, siapapun boleh. Nanti bisa silakan dinikmati, dibaca, sambil kita memperkaya juga khazanah bacaan kita untuk memberi literasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi semangat literasi dan membangun kebanggaan terhadap karya anak bangsa. Mari hadir dan menjadi bagian dari gerakan literasi anak Indonesia yang kreatif, berkarakter, dan mencintai bahasa. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-148, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi donor darah. Melalui kegiatan ini, Karantina Nusa Tenggara Timur ingin menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial antar sesama. Informasi ini menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timur Sepekan di Timur TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya, Salvi Moruk. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Suasana hangat terlihat di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur saat pegawai dan masyarakat mengikuti kegiatan aksi donor darah. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Karantina ke-148 sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Kerjasama dengan Palang Merah Indonesia menjadi bukti sinergi antara lembaga dalam menumbuhkan semangat berbagi. Setiap tetes darah yang didonorkan memiliki makna besar untuk menyelamatkan nyawa dan menebarkan kebaikan. Ini kita mengundang instansi-instansi terkait yang ada di pelabuhan maupun di bandara untuk dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Badan Karantina Indonesia yang ke-148. Jadi Badan Karantina Indonesia peduli terhadap kemanusiaan, sehingga kita berharap dari hasil donor darah ini nanti bisa berguna bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Kegiatan ini tak hanya diikuti pegawai karantina, namun juga instansi terkait yang tergerak untuk berbagi. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya kesadaran dan pentingnya menolong sesama melalui cara yang sederhana.
Bagi saya buat acara ini cukup baik karena dapat membantu untuk orang-orang yang membutuhkan darah. Soalnya sekarang saya sering dengar orang-orang meneruskan di grup atau di instansi, tolong carikan darah ini buat pendonor ini, memerlukan darah di rumah sakit ini. Mungkin acara ini bagus buat orang-orang yang memerlukan darah. Melalui peringatan Hari Karantina, Balai Karantina Nusa Tenggara Timur ingin menyampaikan pesan bahwa tugas melindungi kesehatan juga berarti melindungi kehidupan. Donor darah ini menjadi simbol kesederhanaan dalam berbagi dan wujud nyata dari semangat solidaritas. Semangat berbagi yang ditunjukkan dalam peringatan Hari Karantina ke-148 diharapkan dapat menginspirasi banyak pihak untuk terus berkontribusi melalui kegiatan sosial. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan.